Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang rekrutmen. Ada dua hal yang sangat berkaitan yang dilakukan suatu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja, yaitu rekrutmen dan seleksi. Seberapa pentingkah rekrutmen dan seleksi yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Jawabannya tentu sangat penting, karena mengingat kebutuhan tenaga kerja tidak dapat ditunda, bahkan segera harus dipenuhi, apalagi dalam posisi yang sangat mendesak. Ada 4 hal yang paling penting untuk diketahui dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, sumber tenaga kerja yang potensial untuk direkrut. Sumber tenaga kerja artinya tempat memperoleh sejumlah tenaga kerja yang diinginkan. Sumber tenaga kerja dapat dipilih secara umum, artinya dengan membuka lowongan di berbagai media, mendatangi kampus atau perguruan tinggi, lembaga pelatihan, agen tenaga kerja atau asosiasi tenaga kerja atau tempat-tempat lainnya. Mengapa hal ini sangat penting dilakukan? Karena dengan memilih tempat atau sumber tenaga kerja yang memiliki reputasi yang baik di bidang ilmu tertentu, ini sangat menguntungkan perusahaan. Yang kedua, membuat cara agar pelamar tertarik untuk melamar. Caranya dapat dilakukan dengan berbagai teknik, misalkan dengan membuka iklan di media tertentu yang sudah memiliki nama. Cara ini harus diikuti dengan kemampuan perusahaan untuk menawarkan kompensasi dan fasilitas yang lebih menarik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Artinya, pelamar yang diterima tidak kurang nilainya dari yang telah ditetapkan atau dipersyaratkan oleh perusahaan. Jika terjadi sebaliknya, artinya banyak pelamar yang nilainya kurang, maka perlu melakukan evaluasi dan rekrut ulang. Yang keempat, pertimbangan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jumlah biaya yang dikeluarkan maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan rekrutmen. Anggaran biaya rekrutmen dan seleksi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jadi yang paling penting dalam rekrutmen adalah mendapatkan sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi yang sesuai target yang telah ditentukan. Sedikit atau banyaknya pelamar ini sangat tergantung dari jenis pekerjaan yang ditawarkan dan faktor lainnya. Misalkan, informasi yang ditawarkan perusahaan kurang menarik bagi pelamar atau persyaratannya yang terlalu berat bagi pelamar. Setelah melakukan rekrutmen, perusahaan akan melakukan seleksi. Mengapa perlu dilakukan seleksi? Hal ini dilakukan agar perusahaan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan perusahaan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan seleksi. Yang pertama, harus objektif. Objektif maksudnya adalah dalam menilai tenaga kerja hendaknya dilakukan dengan apa adanya, tidak direkayasa. Jadi penilai harus benar-benar melakukan pekerjaannya dengan serius, jujur, dan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak diskriminasi. Tidak diskriminasi maksudnya dalam melakukan seleksi, penilai tidak boleh menerapkan batasan tertentu yang memungkinkan seseorang tidak bisa masuk ke suatu pekerjaan. Misalkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, jenis kelamin, asal-usul, baik asal-usul daerah, pendidikan, dan kondisi fisik. Yang ketiga, hindarkan halo effect. Menghindarkan diri dari halo effect artinya menilai karena pertimbangan tertentu. Halo effect ini sangat merugikan perusahaan karena perusahaan akan memperoleh tenaga kerja yang tidak sesuai dengan harapannya. Halo effect ini bisa dikatakan seleksi sesuka penilai. Jadi kalau misalkan penilai ini sudah suka dengan pelamar kerja tanpa ada persyaratan yang memenuhi, itu langsung diterima, itu tidak boleh. Jadi halo effect ini harus dihindarkan. Yang keempat,
memenuhi aturan yang telah diterapkan. Yang jelas bahwa penilai harus mematuhi tahap-tahap persyaratan nilai yang ditetapkan, waktu penilai, serta aturan lainnya yang tidak menyimpang. Dengan demikian, betapa pentingnya adanya kegiatan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang benar guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Rekrutmen dan seleksi harus dilakukan secara benar karena tenaga kerja yang diterima harus bekerja dalam jangka waktu yang lama dan diharapkan dapat bekerja baik dan tidak keluar dalam kondisi normal. Saya akan pengertian rekrutmen. Menurut Singodimedjo, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Menurut Dassler, perekrutan karyawati berarti menemukan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Sedangkan menurut Robin Schottler, pengertian perekrutan adalah melokasikan, mengidentifikasikan, dan menarik pelamar kerja yang kompeten. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik para pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Nah, apa sih perbedaan rekrutmen dan seleksi itu? Rekrutmen merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam menyebarkan informasi dan membuka akses seluas-luasnya guna menjaring pelamar. Jalur-jalur yang biasanya digunakan perusahaan saat ini adalah melalui iklan lowongan kerja di media cetak, radio, televisi, website, kerjasama dengan agen penampung tenaga kerja, atau rekrutmen langsung ke sekolah, kampus untuk mendapatkan para lulusan yang terbaik. Jalur tertutup melalui jaringan karyawan dalam juga masih sering dilakukan perusahaan, khususnya perusahaan milik keluarga atau pribadi yang tidak ada tuntutan akuntabilitas publik. Sedangkan seleksi adalah proses pemilihan dan pemilah para pelamar atau calon karyawan sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Proses seleksi secara umum biasanya terdiri dari seleksi administrasi, tes tulis, tes wawancara, dan tes kesehatan. Proses rekrutmen sumber daya manusia ini tidak boleh diabaikan, sebab untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian perolehan karyawan antara apa yang diinginkan dan apa yang didapat sehingga harus sesuai kuantitas dan kualitas yang diminta perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk standar kualifikasi dan untuk mendapatkan karyawan yang tepat bagi suatu jabatan. Karyawan-karyawan tersebut diharapkan mampu secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Sedangkan tujuan yang lebih spesifik dari rekrutmen adalah yang pertama, mendapatkan karyawan untuk memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang kreatif dan inovatif di dalam perusahaan untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja di perusahaan. Yang keempat, untuk menentukan kebutuhan karyawan di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Kelima, konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan. Keenam, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Ketujuh, untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program dan pelatihan serta pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Apa itu sumber internal? Sumber internal merupakan penarikan tenaga kerja dengan mengambil dari pegawai yang bekerja di perusahaan itu sendiri, atau
pegawai kantor yang mendapatkan kesempatan paling banyak untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Biasanya sumber internal ini dikhususkan untuk jabatan manajerial. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Ada 3 contoh dari sumber internal. Yang pertama yaitu penataran atau upgrading, yaitu dengan cara mendidik dan memberi latihan kepada karyawan tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara pemindahan atau transferring, yaitu posisi yang kurang diminati ke posisi yang lebih diminati atau yang sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang selanjutnya yaitu dengan cara pengangkatan atau promotion, yaitu pengangkatan ke jabatan yang lebih tinggi seperti karyawan biasa atau staff ke HRD. Nah, selanjutnya kita bahas sumber eksternal. Apa itu sumber eksternal? Sumber eksternal merupakan perekrutan tenaga kerja yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya, menggunakan jasa dari karyawan lama. Kadang suatu perusahaan itu memerlukan karyawan dari luar lingkungan perusahaan. Maka salah satu cara yang paling praktis dan ekonomis untuk penarikannya adalah dengan jalan menggunakan jasa karyawan lama. Yang selanjutnya menggunakan lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan ini maksudnya perusahaan bekerja sama dengan sekolah atau perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa atau alumninya menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya menggunakan lamaran atau rekrutmen melalui iklan. Ada juga sumber eksternal yaitu nepotisme. Maksudnya nepotisme itu memberikan jabatan kepada sanak saudara atau famili yang sering kita jumpai pada perusahaan perseorangan atau perusahaan keluarga. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah keuntungan dari sumber internal. Yang pertama yaitu mempertinggi semangat kerja pegawai, karena antar pegawai itu sudah saling kenal, jadi chemistry antara karyawan dengan karyawan yang lainnya itu sudah sangat dekat. Yang kedua, loyalitas yang tinggi dari pegawai terhadap perusahaan. Yang ketiga, praktis dan ekonomis karena tidak memerlukan biaya untuk pasang iklan atau lain sebagainya. Yang selanjutnya, terjadinya persaingan secara sehat di dalam perusahaan. Yang nomor 5, seleksi akan mudah dilaksanakan karena atasan-atasan sudah sangat paham dengan karyawan yang ada di perusahaannya. Yang selanjutnya ada kelebihan pasti ada kelemahan dari sumber internal. Kelemahan dari sumber internal yang pertama yaitu bila pengangkatan pegawai tidak objektif maka akan timbul rasa tidak puas dari pegawai lainnya. Yang kedua, adanya promosi yang dipaksakan. Yang ketiga, dapat menghambat ide. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari sumber eksternal. Yang pertama itu timbulnya ide-ide baru. Karena ada orang-orang baru, tentunya banyak pemikiran baru yang bisa memajukan perusahaan. Yang kedua, tersedianya banyak jumlah pelamar. Yang ketiga, didapatkan pegawai yang berbobot untuk memenuhi persyaratan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu mempunyai kesempatan untuk menjadi pegawai atau karyawan di perusahaan yang diinginkan. Kelemahan dari sumber eksternal itu yang pertama kurang praktis dan ekonomis. Yang kedua, tidak setiap kebutuhan itu tersedia. Yang ketiga, adanya kebiasaan yang kurang sesuai dengan perusahaan. Yang keempat, loyalitas terhadap perusahaan itu tentunya kurang. Yang terakhir atau nomor 5, kemungkinan mereka belum berpengalaman karena masih lulusan baru atau kurang berpengalaman dalam bidangnya.